berdiam. Yang keempat, apabila status seseorang tidak dapat ditentukan juga dengan ketiga cara, maka status orang tersebut akan ditentukan melalui mutual agreement yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak. Jika berdasarkan ketentuan ayat 1, orang atau badan selain dari orang pribadi merupakan penduduk di kedua negara pihak pada persetujuan, maka ia akan dianggap sebagai penduduk di negara di mana tempat kedudukan manajemen yang efektif berada. Selanjutnya pada pasal 2, pajak-pajak yang tercakup dalam persetujuan ini, di mana yang pertama, persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh masing-masing negara pihak pada persetujuan, tanpa memperhatikan cara pemungutannya. Yang kedua, sebagai pajak-pajak atas penghasilan dianggap semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahantanganan harta gerak atau harta tidak bergerak, dan pajak atas upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pajak-pajak yang berlaku menurut persetujuan ini adalah: yang pertama, di Indonesia, pajak penghasilan yang sejauh dinyatakan dalam pajak penghasilan tersebut, pajak perseorangan, dan pajak atas bunga, dividen, dan royalti. Yang kedua itu di Korea. Yang pertama, pajak penghasilan, yang kedua, pajak perseroan, yang ketiga, pajak penduduk yang dikenakan atas kaitannya dengan pajak atas penghasilan atau pajak atas perseroan. Masuk kepada contoh pertama, yaitu royalti, di mana royalti adalah pembayaran dalam bentuk apapun yang diberikan sebagai balas jasa karena penggunaan hak untuk pengguna, hak cipta kesetaraan, karya seni atau karya ilmiah, termasuk film-film sinematografi atau film-film atau pita-pita yang digunakan untuk siaran radio atau TV, paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus, atau cara pengelolaan yang disediakan. Royalti yang berasal dari suatu negara pihak persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain. Namun, royalti tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana royalti itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Tetapi, apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 15% dari jumlah kotor royalti. Contoh kedua yaitu dividen. Dividen merupakan penghasilan dari saham-saham atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, namun berhak atas pembagian laba. Demikian pula penghasilan dari hak-hak perseorangan lainnya yang diperlakukan sama dalam pengenaan pajaknya sebagai penghasilan dari saham-saham oleh undang-undang negara pihak pada persetujuan di mana perusahaan membagikan dividen dan berkedudukan. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu negara pihak pada persetujuan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan lainnya tersebut. Ini terdapat pada pasal 10 ayat 1 dalam perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia-Korea. Namun, apabila dividen ini dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan, di mana perseroan yang membayar dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Akan tetapi, apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi. Ini terdapat pada pasal 10 ayat 2 dalam perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia-Korea.
Baiklah, saya Nurul Fadila Amel. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Untuk contoh selanjutnya yaitu bunga. Bunga di sini ialah penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik dijamin dengan hipotek ataupun tidak, dan baik yang berhak maupun tidak atas laba debitur, dan pada khususnya penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi surat-surat utang, termasuk premi dan hadiah-hadiah yang terkait dalam surat-surat berharga, obligasi maupun surat-surat utang tersebut. Demikian pula penghasilan yang oleh undang-undang perpajakan dari negara di mana penghasilan itu timbul dipersamakan dengan penghasilan dari penjaminan uang. Bunga yang berasal dari suatu negara pihak pada persetujuan dibayar kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara tersebut. Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Akan tetapi apabila penerimaan bunga adalah pemberian pinjaman dan menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah bunga kotor. Bentuk usaha tetap atau BUT. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik dari Korea maupun Indonesia tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan. Hal ini dapat dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap perusahaan-perusahaan di salah satu negara, baik Indonesia maupun Korea menjalankan kegiatan yang sama. Bertindak di negara pihak pada persetujuan atas nama perusahaan dari negara pihak pada persetujuan lainnya, maka perusahaan tersebut akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di negara pihak pada persetujuan yang disebut pertama berkenaan dengan setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan tersebut untuk kepentingan perusahaan jika orang atau badan itu yang pertama memiliki kekuasaan dan biasa melaksanakannya untuk menutup kontrak di negara tersebut atas nama perusahaan, kecuali jika kegiatan orang atau badan itu dibatasi pada hal-hal yang diatur pada ayat 4, yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat tetap tidak akan menjadikan tempat tetap itu suatu bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan dalam ayat tersebut. Yang kedua, tidak memiliki kuasa semacam itu tetapi mempunyai kebiasaan untuk mengurus persediaan barang-barang atau barang dagang di negara yang disebut pertama dan secara teratur menyerahkan barang-barang atau barang dagangan itu atas nama perusahaan tersebut. Pertukaran informasi. Indonesia dan Korea Selatan telah menyetujui untuk melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan yang telah dibuat atau Tax Treaty Indonesia Korea Selatan, dan untuk mencegah tindakan pidana fiskal atau penggelapan pajak atau untuk pengadministrasian ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut pencegahan penggelapan pajak yang dicakup oleh persetujuan tersebut. Setiap informasi yang dipertukarkan akan diperlakukan secara rahasia dan tidak akan diungkapkan kepada setiap orang atau badan atau yang berwenang selain yang telah disebutkan di atas, termasuk pengadilan sehubungan dengan penetapan dan penagihan, pelaksanaan atau keputusan yang berhubungan dengan pajak-pajak tersebut atau penentuan dari bidang dalam kaitannya dengan itu orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan informasi tersebut. Adapun hal yang wajib diketahui mengenai apa saja yang tidak termasuk. Ketentuan-ketentuan sama sekali tidak akan ditafsirkan untuk mewajibkan kedua negara, baik Indonesia maupun Korea, dalam hal pertukaran informasi. Yang pertama, untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktek administrasi di negara tersebut atau di negara pihak pada persetujuan lainnya. Yang kedua, untuk memberi informasi yang tidak termasuk yang tidak dapat diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam pelaksanaan administrasi yang lazim di negara tersebut untuk atau di negara pihak pada persetujuan lainnya. Yang ketiga, untuk memberi informasi yang akan mengungkapkan setiap rahasia di bidang perdagangan usaha, industri, perniagaan, atau keahlian, atau tata cara perdagangan, atau informasi yang mengungkapkan akan bertentangan dengan kebijakan umum. Dalam surat Dirjen Pajak nomor S1011-PJ-343-2005 tentang penggunaan PPN yang terdapat dalam Tax Treaty Indonesia Korea Selatan tanggal 24 November 2005 menegaskan bahwa yang pertama, sepanjang jasa-jasa kepelabuhan yang diserahkan pihak Indonesia Korea Selatan dimaksud terkait dengan international traffic
dan penerimaan jasa betul-betul merupakan kapal-kapal yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Korea, maka secara timbal balik dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang kedua, untuk mengantisipasi bahwa fasilitas P3B tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka diharapkan dapat meneliti lebih lanjut apakah kapal-kapal yang mengaku atau berbendera Korea Selatan tersebut betul-betul dimiliki dan manajemennya dioperasikan oleh perusahaan yang merupakan residen Korea Selatan. Dirjen Pajak mengadakan pertemuan dengan dubes dan pengusaha Korea Selatan. Pertemuan ini dilaksanakan untuk memperkuat kerjasama dan meningkatkan kepatuhan pemajakan perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia. Maka Satria Utama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP. Dirjen Pajak menyampaikan apresiasi atas kontribusi perusahaan asing dalam membangun Indonesia. Pada tahun 2013, nilai investasi Korea Selatan di Indonesia merupakan ketiga terbesar setelah Singapura dan Jepang. Untuk mengatasi praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan PMA, Dirjen Pajak memiliki beberapa program, diantaranya pengembangan Pusat Analisis Pajak atau Center for Tax Analysis atau CTA, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber terpercaya yang digunakan untuk intensifikasi dan pengukuran kepatuhan wajib pajak. Dirjen Pajak juga aktif terlibat dalam pertukaran informasi dengan negara dan yurisdiksi mitra melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B, Perjanjian Pertukaran Informasi atau Konvensi dan Pertukaran Informasi Keuangan menggunakan standar internasional. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Pada tanggal 3 Juli 2014, PT Hana membayar royalti kepada Tegoco atas penggunaan merek dagang senilai $250. Tegoco berdomisili di Korea Selatan dan merupakan induk perusahaan